Shalom, tema renungan Sabda Sadi kita hari ini yaitu saat mengalami kelelahan dan kelesuan, dan teks firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 29 hingga ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai manusia tentunya memiliki banyak keterbatasan ya di dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan maupun kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya kita mengalami keletihan, mengalami titik jenuh, bahkan kehilangan semangat, dan terkadang hati menjadi lemah. Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa bahkan orang muda yang kuat pun bisa lelah dan tersandung. Namun kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam keletihan ataupun dalam kelemahan. Ya, ayat firman Tuhan yang kita baca atau dengarkan saat ini menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saat kita merasa tak sanggup lagi, justru disitulah Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Ya, Tuhan sumber kekuatan kita. Kuncinya di dalam ayat-ayat ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan bukan hanya sekedar menunggu, bukan sekedar duduk diam menunggu tanpa melakukan apa-apa. Ya, menanti-nantikan Tuhan berarti menanti dengan sabar ya, dan penuh dengan ketekunan. Menanti-nantikan Tuhan juga berarti tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan. Berharap dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Ya, saat doa kita belum dijawab, menanti-nantikan Tuhan berarti tetap percaya dan tidak goyah, tetap berharap, tetap setia, ya, tetap berjalan bersama Tuhan walaupun jawaban belum terlihat. Tetap percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan bertindak. Ya, jadi menanti-nantikan Tuhan bukan sikap yang pasif, tetapi sikap iman yang aktif, ya, penuh harap, sabar, dan melekat erat kepada Tuhan. Nah, dengan sikap itu kita akan mengalami pembaharuan kekuatan. Hasil dari orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah kekuatannya diperbaharui sehingga dia memperoleh kekuatan yang baru. Ya, seperti ponsel yang dicolokkan ke charger untuk mengisi ulang baterai. Ya, baterai yang awalnya penuh jika terus dipakai lama-kelamaan baterainya akan menurun dan akhirnya habis. Ya, ponsel secanggih apapun akan mati jika tidak di-charge. Nah, ponsel butuh charger. Hidup kita butuh Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, itu sama dengan mengisi ulang tenaga rohani kita. Hasilnya kita bisa tetap kuat, bahkan di tengah masalah, karena Tuhan memberikan daya tahan rohani kepada kita. Kita menerima aliran kekuatan baru dari Tuhan, sehingga hati kita kembali dikuatkan. Dan firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan kita akan terbang tinggi ya seperti Raja Wali. Kita akan berlari tanpa lesu ya, kita akan mampu menghadapi tantangan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita akan berjalan tanpa lelah. Kita akan setia dan teguh dalam perjalanan iman kita sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah saat merasa lelah, merasa lesu, bahkan mungkin hampir menyerah, sekali lagi kekuatan manusia memang terbatas, tetapi kekuatan Tuhan itu tidak pernah habis ya. Kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Nah, oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Ya, Tuhan sumber energi rohani kita. Saat kita berseru, berharap kepadanya, Dia memberikan semangat yang baru, membuat kita untuk terus melangkah di dalam perjalanan iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.